berarti artinya ada niatan ya untuk Ada next time ke depannya. rencana. Iya, kalau benci aja sama laki-laki kalau yang selalu mengecewakan perempuan gitu. Maaf Kak. Gak apa-apa sih. Benci sama laki-laki terus diguna-guna, Iya. diambil sukmanya. Iya. Wow. Aw, Jatuh. bau ya. Ini bau banget. Iya. Aduh. Ini ada darah kamu juga. Itu merah-merah tuh bekas darahnya. Saya tuh lihat kamu dari awal udah curiga. Ini mah belum beres. Tadi kan kita udah mencoba ngorek terus ya. Dia bilang udah nggak ada, udah nggak diambil semua, tapi ternyata masih. Mm-mm. Ini belum dipakai untuk mengguna-guna orang lain. Belum. Baru untuk pegangan saya aja. Yang dipakai untuk guna-guna udah dibuang. Sudah, tapi saya yang bingungnya kok dia itu sudah saya buang tapi kok masih gila gitu. Stres udah kayak di luar akal logika lah dia. Ada hubungannya nggak, Roy? Karena dia masih nyimpen ini. Ada hubungannya. Ini biasanya digunakan untuk silet darah. Kali ini saya akan nyilet. Saya akan minta ini semuanya. Ada mangkuk kah? Bau banget ya. Iya. Kamu Campur semua. aduh. Saya Kau merasakan ada makhluk astral atau apapun yang dalam situ nggak, Roy? ada makhluk astral ya. Pantesan makhluk astralnya betah di situ karena baunya begini. Dan nggak ada pun nih yang ada di studio juga, mungkin ini tempat kita kan angker juga dan bisa nempel. Oh, jadi mengundang yang lain juga untuk datang ke sini? Iya lah pasti, karena bau banget kan. Kamu cium nggak? Cium kan? Ini pas pertama dibuka juga udah langsung mual-mual. Ini makanya nih kamu jangan, ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah, jangan pernah mencoba apapun. Dan iya, maksudnya jangan coba-coba karena sekalinya masuk satu pintu dia nggak bisa ketutup lagi pintu supernatural. Dan ini kamu pakai darah lagi ya. Namanya perjanjian gaib di sini jatuhnya. Oh, ini jadi semacam perjanjian tapi Iya. nggak tertulis gitu. Saya mau lihat lagi. Selain darah. Iya sih. Saya harus bebasin Sari juga sih. Kenapa? Walaupun dia pelaku. Bebas Tampaknya dari apa, Roy? dari gangguan makhluk halus itu. Masih ngikutin Sari terus? Masih. Dengan bau yang kayak gini. Ada beberapa makhluk halus yang mengincar Sari untuk jadiin rumahnya gitu. Wadal gitu ya. Iya. Waktu itu selain kejadian kecelakaan yang hampir meninggal masuk dalam truk, bawah kolong truk, apa lagi? Sebelumnya saya pernah kecelakaan juga. Kecelakaan Parah, juga? motor hancur remek udah parah. Saya bunuh diri, jadi saya nabrak busway belakangnya. Hancur muka saya, ini bekas jahitan saya, mata saya. Rentetan kecelakaan-kecelakaan ini terjadi setelah melakukan guna-guna ini? Iya. Seharusnya Sari tuh udah tahu ya, kapok gitu ya. Tapi malah nggak mau lepasin gini-ginian. Itu yang bikin kecelakaan tuh kenapa, Roy? Karena sebenarnya Sari kan emang udah kayak bikin-bikin gitu. Sebenarnya lebih enak dan menguntungkan bagi makhluk halus kalau sekalian aja nyawanya Nyawa saya. diboyong, Diambil. ke sana. Iya, sering sekali saya seperti ada yang ingin nyawa saya, Kak Roy. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kasih tahu dan kita tukar pikiran di sini bisa merubah kamu ya. Stop untuk silet-silet tangan. Stop untuk pakai gituan dan bau-bau kayak ginian. Bau banget soalnya darahnya setiap bulan itu udah nggak usah diapa-apain. Maksudnya nggak usah dicampur begini dan itu, ya. Saya menyesal, terus yang saya inginkan itu mantan saya sembuh gitu, Kak Roy. Kamu boleh bantu aku nggak sebagai seorang perempuan? Hati-hati ya. Kamu pegangin ini deh. Maaf ya, Bu. Nih, kamu yang memulai, kamu yang harus ngakhirin.
saya gunting ya rambutnya. Kalau kamu pakai darah, saya akan pakai rambut untuk menetralisir. Tapi saya bukan penjamin hidup kamu yang akan gimana. Kamu harus kembali sama yang di atas, beribadah yang rajin, dan ini semua dibuang. Yang di rumah sisanya juga dibuang. Kalau Masih di ada sini- sisanya ya? Masih banyak banget. Ini rambutnya. Saya akan coba untuk bakar semuanya, dan gak boleh ada lagi di sini. Kamu udah nyesel ya? Saya takut kalau kamu terus-terusan gini, jangan-jangan nanti akan ada kecelakaan yang besar. Kamu ambil itu, kamu taruh di bawah. Ambil ini, Ya. terus Ditaruh di bawah sana. Buat kotak yang hitam. ini, Iya. terus Kamu kan pernah baca-baca itu mantranya. Tapi aku pengen denger bukan mantranya, tapi aku pengen denger gimana caranya kamu untuk ngakhirin semua ini. Akuin bener-bener deh. Tapi jangan diakuin dan dilepas, diucap dan diikrarkan. Memang benar-benar ingin terbebas dari apapun yang telah terikat selama ini. Sungguh-sungguh ya, Mbak Sari. ya Tuhan, saya ingin mencabut segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh mantan suamiku bernama untuk sukmanya masuk ke dalam sini untuk dihilangkan segala penyakitnya dan dimusnahkan melalui media perantara alat ini. Silakan dibakar. Bau banget. Ini menetralisir energi negatif yang ada di situ ya, Roy. Jangan lupa semua sisa-sisanya dibakar semua ya pas pulang. Kamu jujur sama aku, masih ada berapa botol lagi di rumah? Jujur. Ini terakhir. Ada sih. Ada 2. Masih ada 2. Apa yang harus dilakuin dengan sisa botolnya, Roy? Dia masih ada 2 ya. Tadi bilang enggak. Ya itu dia sih Sari. Itulah yang namanya dia, Sari. Jadi masih terus ada lagi dan ada lagi. Di rumah tolong dibakar ya, dan Iya. dibuang di laut sisa-sisanya. Jangan cuma dibuang gitu aja kali ya, bener-bener dikeluarin dari dalam botolnya, Roy. Iya benar. Tadi bilangnya nggak ada dan kita shock, ternyata masih ada stok lagi 2. Dan masih ada darah kertas yang tadi kan? Enggak, hanya ini. Itu aja. Kalau yang di rumah itu minyak ya jafaron itu aja gitu. Tapi belum pernah dipakai buat dia, bekas dia bukan, enggak, masih baru gitu. Cuman pas Buat saja. stokan gitu ya. Iya. Untuk stok. Sebenarnya ada satu lagi yang mengganjal pikiran aku lagi. Kenapa, Roy? Baik. Sebenarnya dia menggunakan minyak tersebut tidak hanya menyakiti laki-laki yang nyakitin dia balik, tapi juga menaklukkan pria dengan dibaca-bacain bumbu-bumbu ala-ala Sari gitu. Jadi semoga yang cium bau ini semoga terpikat buat Sari. Bener kan? Iya. Tuh. Jadi untuk melet orang dong. Iya. Iya. Itu yang aku baca. Itulah dia. Jadi aku bongkar semuanya. Mendingan ntar semua dibuang ya. Itu sih. Oke. Kalau mau lepas dari hal-hal beginian, harus Sari sendiri yang mulai duluan. Semakin saya tanya dan semakin saya korek dari mata batin saya, penciuman saya, makin kecium kalau kamu ternyata banyak stoknya. Belum habis-habis gitu loh. Ya. Sedikit demi sedikit terungkap, terbuka, terkuak. Terkuak. Ini ternyata kalau misalnya nggak diungkap sama Roy, sebenarnya masih banyak lagi di rumah yang bikin Mbak Sari terikat dengan makhluk ini, yang justru kalau dari cerita Roy dan pengalaman yang Mbak Sari, yang bisa saya tarik kesimpulan adalah dia menginginkan nyawanya Mbak Sari nggak akan berhenti nih, kecelakaan lagi sampai bener-bener dia ngedapetin apa yang diinginkan, yaitu nyawanya Mbak Sari. Iya. Iya. Terus bagaimana Kak Roy? Aku kan dengan media ini sudah dibakar ya. Apakah dia masih mengincar nyawaku Kak?
Jujur sih terus terang enggak ya, karena udah nggak begitu bau. Tapi saya bukan penjamin juga, kamu harus banyak berdoa juga sama yang di atas dan beribadah gitu loh, sesuai dengan keyakinan kamu gitu. Jadi yang harus dilakukan bukan malah nambah-nambah gimana caranya supaya untuk netralisir, pakai jimat menetralisir dan apa, bukan sih. Malahan justru Sari malah lebih dekat sama yang di atas. Jadi ini hari pertemuan kita pelajaran deh. Ya. Untung jujur ya, kalau saya jadi kamu, untung gue nggak mati. Nah, next ke depannya saya akan belajar lebih baik lagi jadi seseorang, dan saya mau berbuat lebih banyak kebaikan dan mendekatkan diri sama yang di atas. Kalau saya jadi kamu, kan Iya. sudah masuk ke kolong-kolong segala. Tuh. Itu udah near death experience banget. Udah deket banget. Udah di deket bawah. banget. Dikit lagi tek gitu. Itu Nah, masih ada kebaikan-kebaikan leluhurnya juga yang jagain Iya. ya, yang akhirnya menyelamatkan Mbak Sari. Kalau saya boleh nilai nih, harapan kita sih semua dari malam hari ini ya, Mbak Sari bisa benar-benar yakin untuk melepas semuanya, mendekatkan diri kepada Tuhan, perbanyak kebaikan, sehingga itu tuh yang ngejaga dan ngelindungin Mbak Sari supaya memang benar-benar orang ini, makhluk ini maksud saya, nggak sampai ambil nyawanya. Mbak Sari. betul, setuju. Dan plus tambahan juga dari saya juga, Bay. Dia tampaknya perlu untuk minta maaf ke keluarga mantan suaminya. Oh, karena apa yang dilakukan ya? Betul, harus diakuin semuanya. Kalau kamu berani di sini untuk mengakui, kenapa kamu nggak berani untuk ngakuin ke mereka-mereka? Itu akan lebih cara efektif lagi untuk menetralisir. Itu pasti berat sekali sih. Saya ngebayanginnya aja tuh, saya Pasti deg-degan dendam sendiri. dong Gitu. mereka, Kak. Kenapa? Dendam dong mereka kalau saya mengakui ke mereka. Ya, segala sesuatu harus ngakuin kesalahan dan mohon maaf ya. Minta maaf. Minta Saya rasa maaf. semua orang bisa Kalau memaafkan. saya tidak berani, efeknya apa, Kak? Ya, itu urusan kamu sih, tapi dari kita sih semua segala sesuatu yang salah pasti kita harus mohon maaf kan. Iya, motivasinya adalah supaya benar-benar terbebas. Karena kan pernah melakukan kesalahan, apapun itu bentuknya kecil atau besar kan harus kita pertanggungjawabkan. Lebih baik kita tanggung jawab di sini daripada nanti. Ya, masalah didendam atau enggak ya, mudah-mudahan permintaan maaf yang tulus bisa diberikan maaf gitu juga gitu dari mereka, sehingga mereka nggak justru dendam sama Mbak Sari. Ya, Iya. baik. Ada tanggapan dia? Ya sesuai seperti Kak Roy, beribadah, terus mengakui kesalahan, jujur sama keluarga pihak mantan suami juga, terus juga beribadah sesuai keyakinan Ibu Sari. Nah, itu aja. Terakhir, Roy, masih ada? Itu sih, moga-moga nih kita bertiga kasih dia masukan benar-benar berubah ya. Iya. Soalnya nanggung mulu dari tadi gitu. Bener. Mbak, inget anak, ya kan? Yang di rumah yang udah dewasa, jangan sampai justru nanti anak juga, keturunan Mbak Sari juga yang akan menerima akibatnya. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi awal yang baru buat Mbak Sari untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia. Amin. Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Kasih.